seperti biasa kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Tentu saja kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan kita bermunajat senantiasa pagi hari ini kita sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah dan kesadaran. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita antusias untuk belajar. Sebelum mulai dan sebelum kita start, kita tepuk tangan dulu dong ibu-ibu biar semangat ya. Sip. Oke, hari ini bahas sholat ya? Ya. Dan ini memang direkam gitu ya, nanti dibagiin. Tapi kayaknya nggak ditonton-tonton juga sih ya kayaknya. Oke, sebelum saya masuk ke sini, kita mau kalibrasi dulu lah ya. Ibu-ibu kalau dengar kata sholat, ting yang kepikiran apa sih? Wudhu, ya oke sih, wudhu. Apalagi? Hah? Oke, menurut ibu-ibu, sholat itu kebutuhan atau keharusan? Kebutuhan. Ah, yang benar ah. Ya, kira-kira kalau ibu-ibu ninggalin sholat ada rasa deg-degan, takut gitu nggak? Kenapa? Nggak enak? Kenapa bisa nggak enak? Ada yang kurang. Kenapa bisa ada yang kurang? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, oke. Pertanyaan. Kita sholat kan itu perintah ya dalam tradisi Islam. Wah udahlah pokoknya disuruh sholat lah apa dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah sholat itu apa sih? Sekarang saya tanya, ibu-ibu selama ini sholat manfaatnya apa buat diri ibu-ibu? Hah? Tenang, apa lagi? Jadi lebih sabar. Jadi lebih sabar. Iya nggak juga tuh. Kelihatannya hawa-hawanya nggak gitu-gitu amat sih. Ayo betul nggak? Oke, jadi sekarang pertanyaannya kita main jujur-jujuran. Melakukan sholat itu lebih banyak karena diperintahkan agama atau karena aku butuh? Mana yang lebih dominan? Awalnya perintah, sekarang nggak beda jauh gitu. Oke. Nah, berarti pertanyaannya begini. Sekarang saya tanya, kalau dalam struktur keislaman, sholat itu nomor 1 atau nomor 2? Kok diem sih? Dalam kerukunan Islam, sholat itu nomor 1 atau nomor 2? Kan nomor 1-nya sih ya. Tar rukun Islam kan belum berubah ya, betul ya? Wah, kan belum ada update kan, belum ada latest update. iOS 16, iya iOS 16, iPhone 16 udah iya, iOS 18 ya. Tapi kan rukun Islam kan nggak berubah, betul nggak? Iya. Ya, berarti sekarang saya tanya, sholat itu datang setelah apa? Syahadat. Berarti orang yang bisa sholat kalau dia udah apa? Hah? Bersyahadat, bersaksi. Berarti bersaksi ini penting nggak? Hah? Ya. Penting dong. Karena nggak mungkin orang bersaksi, nggak mungkin dia sholat kalau dia tidak bersaksi. Sampai sini oke?
Ya, sekarang saya tanya, ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Bisa ngelihat orang sholat, bisa nggak? Hah? Ibu-ibu yang ngelihat orang sholat, yang ibu-ibu lihat Gerakannya. sholatnya atau gerakannya? Gerakannya. Iya, makanya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa. Sholat itu nggak dilihat tapi dirasakan dampaknya. Jadi kalau sekarang ada orang bolak-balik ke masjid, gerakannya sholat diulang-ulang tapi nggak ada rasa sholatnya, ya nggak utuh gitu. Sip ya. Berarti pertanyaan saya, sholat itu pada gerakannya atau pada akhlaknya? Dua-duanya tetap. Gerakannya ada, tapi outputnya adalah akhlak. Oke? Kalau begitu pertanyaannya, sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan menuju sebuah titik sampai. Makanya diwajibkan 5 kali nih dalam tradisi Islam. Di teman-teman kita yang Syiah 3 kali gitu. Di teman-teman yang lain ya udahlah. Tapi yang sekarang kita bicara dalam konteks keseluruhan, ada 5 waktu ini untuk kita melakukan yang namanya ritual sholat. Oke? Sip. Fungsinya buat apa? Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Kenapa? Supaya gimana? Supaya selalu ingat Allah. Oke. Berarti dengan sholat disuruh apa kita? Keji dan munkar, outputnya kan? Di situ ada mengingat. Sekarang saya tanya, kalau 5 kali ibu-ibu sholat, 1 kali sholat berapa menit? Ada setengah jam? Wah ya. 10 menit? Ada? 5 menit aja ya? Berarti kalau 5 menit kali 5 total berapa menit? Anggap sama sunnah-sunnah apa, sejam aja, betul? Sehari ada 24 jam, betul? Potong masa tidur 8 jam, potong 16 kurang 5, berarti 15 jam ibu-ibu ingat apa sih? Kalau kita bicara dalam konteks sholat itu mengingat Allah, dan apalagi mikirnya bahwa di situ ada 5 gitu. Sip ya? Clear ya? Oke, koma. Kalau begitu pertanyaannya, betapa pentingnya sholat itu? Sholat itu tiangnya. Kan disebut sholat itu tiangnya agama, betul nggak? Tapi pondasinya tuh syahadat. Tiba-tiba ada tiang nggak ada pondasi, nggak bisa gitu. Contoh. Maaf ya. Orang yang rajin sholat, outputnya akhlak. Sekarang saya tanya, ada nggak yang sholatnya rajin tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Kenapa? Justru di negara yang orang sholatnya paling banyak, yang mungkin korupsinya paling tinggi. Bisa nggak? Bisa. Justru mungkin di tempat orang yang nggak ada sholatnya, nggak pernah sholat, tapi tingkat korupsinya rendah, tingkat kriminalitasnya rendah. Betul nggak? Fakta nggak? Fakta. Jadi sholat merubah sesuatu nggak? Harusnya. Kan saya nggak ngomong harusnya, ini yang udah ada aja dulu. Nah, jangan-jangan selama ini kita terjebak oleh yang namanya doktrinasi, dogma, sama kayak kebanyakan orang tua kan sekarang sama anaknya, kamu udah sholat belum? Betul nggak? Tapi jarang banget yang karena di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham, nggak peduli tuh. Di sholat bagian al-fatihah mana yang kamu nggak ngerti, nggak peduli. Dia mau ngerti kan mau enggak, karena yang penting dia melakukan ini, selesai. Dia sudah melakukan sholat. Kang, ya. Bagaimana sekarang menyikapi akhir-akhir ini banyak yang menyatakan bahwa tidak perlu sholat, karena ya begitu, karena dengan tidak sholat aja mereka merasa bahwa aku udah berhasil atau aku diberi kemudahan, kelancaran sama Allah. Ya. Saya banyak menemui teman-teman yang seperti itu, udah nggak usah sholat. Oke. Itu sebelum masuk bahwa kita meyakini bahwa sholat itu adalah memang outputnya untuk akhlak. Oke. Ibu-ibu, kita mulai belajar nggak usah ngurusin orang lain, boleh nggak? Mau dia sholat kek, mau enggak kek, urusan dia lah gitu. Betul nggak? Ya.
Jadi menyikapinya sederhana, ya udah aja sih gitu, urusan dia. Terus kalau dia memutuskan sesuatu terus kita jadi ikut-ikutan, kan bukan salahnya dia juga, betul nggak? Dan kita nggak usah benci juga, karena setiap kita pasti punya urusannya masing-masing. Karena balik lagi, kata kunci dalam apapun, kehidupan ini nggak bisa diwakilkan dan kita pulang sendiri. Sampai sini oke? Sip ya? Karena kata kuncinya semuanya adalah perjalanan ke dalam. Dan kita jangan terlalu terjebak dengan benar, salah, baik, buruk. Kenapa? Boleh jadi kita menyalahkan sesuatu yang kita belum ngerti. Betul nggak? Boleh jadi kita menyesatkan sesuatu yang belum paham. Makanya sering, ini paham baru. Enggak, kamunya belum paham, kamunya baru paham. Karena kata kuncinya, balik lagi, hidup nggak pernah berbicara dalam konteks benar salah. Kenapa? Benar dan salah itu dinamis. Setuju nggak? Benarnya kita pagi hari ini bisa expired nanti malam, besok bisa berubah nggak? Bisa. Maka benar dan salah itu bukan pijakan. Makanya yang disuruh dalam konteks Quran, katakanlah, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ya. Mau menambahkan aja kamu yang Mbak Ida sampaikan. Kalau terhadap, ini kalau saya ya, kalau terhadap orang lain, mungkin kita bisa lakukan itu. Tapi kalau terhadap circle terdekat, agak sulit. Betul. Misalnya ke anak, suami, kakak, adik. Nah ini bagaimana? Karena gini, penyampaian atau syiar itu kalau kita tidak pandai dalam menyampaikannya, itu hasilnya berbentuk akan baik. Betul. Ya. Saya tidak baik dalam syiar, saya anggap begitu. Betul. Bagaimana menyikapinya supaya message ini disampaikan ke inner circle kita ini? Ya. Pertanyaan, inner circle juga orang lain bukan? Orang lain. Ini benar nggak? Individu yang lain nggak? Iya. Nah nanti makanya sehebat-hebat Nabi Muhammad, pamannya aja ngikutin, Bu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad top of the line dari semua penyampai nggak kira-kira? Nah, pamannya ngikutin nggak? Enggak. Betul? Kenapa tadi saya bilang nggak usah keluar dulu? Karena kenapa? Kita nggak pernah punya kuasa terhadap orang lain. Titik. Mau itu ring 1 kek, ring 2 kek, orang lain yang jauh kek. Nanti dalam perspektif kesadaran sebetulnya nggak ada orang lain juga sih, dalam tanda petik. Tetapi tugas kita semua, kalau kita ngomongin dalam pandangan teologis, hanya memberikan contoh. Selesai. Ibu-ibu, saya mau nanya, maaf ya, hidup ini kita dimintai pertanggungjawaban orang lain atau diri sendiri? Betul? Berarti ketika kita mau menyampaikan apapun, nggak ada dan nggak bisa kita merubah siapapun. Karena kenapa? Masing-masing individu termasuk ring 1 punya kurikulumnya sendiri nggak? Punya jalannya sendiri nggak? Iya. Dan nanti di situ serunya hidup sih sebenarnya. Betul Bu, banyak banget yang kayak gitu. Aku tuh toleransi kalau semuanya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan anakku deh. Nah itu mah nanggung sih sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Makanya Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Betul nggak? Sekarang saya tanya, let's say, kalau ibunya solehah, anaknya nggak solehah atau nggak soleh, pengaruh nggak sama ibunya? Sama ibunya pengaruh. Ibunya kan solehah, anaknya let's say kafir, pengaruh sama ibunya nggak? Iya. Jadi kegalauan sekarang itu sebetulnya bukan kegalauan dari dalam. Digalaukan nomor 1 adalah faktor sosial. Betul nggak? Yang sekarang tuh jangan-jangan ibadah tuh banyak faktor sosialnya, tapi lupa bahwa esensialnya nggak di situ gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Oke? Aduh, ibu-ibu lama segini sih, oke nggak ini? Ini tuh kayak baru pengajian 2 minggu gitu ya. Ini kita udah berapa tahun Bu? 6 tahun ada? Lebih kali ya. Tapi oke Bu. Ini kalau lemas-lemas gini jadi kayak nggak usah dibahas aja kali ya. Oke, let's start ya. Kita mulai dengan mengosongkan semuanya, boleh?
Kalau nggak kosong, soalnya nanti banyak retensi. Dan ingat, ibu-ibu ingat, semua yang datang dari luar diri kita semuanya informasi. Kunyah, jangan langsung diiyahin. Makanya note di mana-mana saya ngomong, termasuk di sini, ibu-ibu jangan percaya omongan saya. Setuju? Enggak. Ibu-ibu harus waspada sama omongan-omongan saya, oke? Waspada loh. Jangan main kunyah telan-telan, jangan. Waspada. Penting untuk di-digest dulu, dikunyah dulu, dan diicip-icip. Karena kita di sini cuma sahabat bertumbuh bersama, kita cuma berbagi informasi gitu. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Setuju? Sip? Oke? Let's start. Sekarang saya tanya, kita mulai sama 20 ayat 14, silakan. Ada yang boleh bacain nggak? Surat Toha ayat 14. Ada? Ibu ada, Bu? Boleh pakai mic-nya supaya kedengaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah. Oke, tahan dulu. Innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah. Saya tulis dulu ya, pelan-pelan ya. Sungguh aku ini adalah Allah. Lanjut, Bu. Tidak ada Tuhan selain aku. Oke, tidak ada Tuhan selain aku. Lanjut. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Lanjut. Untuk mengingat aku. Oke, untuk mengingat apa? Aku. Udah ya, Bu ya. Oke. Sekarang saya tanya. Berarti fungsi sholat itu untuk mengingat siapa? Ulang sekali lagi ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku ya aku. Nah, jadi sekarang saya tanya. Sholat ini fungsinya untuk apa? Ingat siapa? Terus aku yang mana? Yang ini pribadi. Aku. Berarti kan kalau kita bicara masalah aku, itu berbicara masalah di diri. Jadi ini semua kalimatnya untuk orang lain atau untuk diri, gitu aja dulu. Jadi kalimatnya ke aku atau ke mereka? Ke aku atau ke kamu? Dirikanlah sholat untuk mengingat Jadi kata kunci sholat itu di siapa? Aku. Oke, sampai sini? Pertanyaan, aku yang mana? Pribadi yang Oke, sekarang saya tanya, ibu-ibu, kalau ada orang baru nanya ibu-ibu, Anda siapa? Ibu-ibu akan jawab apa? Identitas. Sekarang saya tanya, identitas itu dirimu yang sejati bukan? Bukan. Berarti sholat salah satu wahana supaya kita melepaskan diri dari identitas. Makanya disuruh wudhu dulu. Makanya disuruh tayamum dulu. Ibu-ibu kalau sebelum sholat wudhu atau tayamum nggak? Sekarang saya tanya, wudhu dan tayamum urusannya untuk membersihin kulit bukan? Gini saya tanya dulu, kenapa sebelum sholat wudhu? Kenapa? Awas, nggak boleh jawabannya, karena diwajibkan. Nggak boleh gitu jawabannya. Ya. Apa yang dibersihkan? Gimana, Bu? Nah, oke, berarti pertanyaannya, mau wudhu, mau tayamum, ini kaitannya sama sesuatu yang fisik nggak kira-kira? Enggak dong. Makanya kalau tayamum pakai tanah ditempelin ke muka, emang muka jadi bersih? Enggak. Sekarang saya tanya, mandi sama wudhu lebih bersih mana? Tapi mau sholat, mandi atau wudhu? Berarti kaitannya bukan membersihkan fisik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya lagi. Bu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini untuk kajian yang 6 tahun kita harus bahasnya dari sini dulu nih. Ini kalau anak-anak TK langsung aja sih udah. Pokoknya gini-gini gitu. Cuman saya mengajak dialektika supaya kita beneran melakukan ini penuh dengan sadar, bukan paksaan. Ibu bisa bedain motivasi sama transaksi, bisa bedain nggak?
Kalau orang termotivasi, dia melakukan pasti nggak nyari untung, pahala, surga. That's motivation. Tapi kalau saya melakukan karena pengen untung, karena pengen itu namanya transaksi. Pertanyaannya, sholat ini motivasi atau transaksi? Ya dijawab aja masing-masing, udah gitu aja ya. Tetapi nggak apa-apa sih. Di awal-awalnya ada transaksinya dulu. Kalau kamu begini, dapat ini. Begitu, that's okay. That's okay. Tetapi kalau kita terjebak dalam transaksional terus, maka kita tidak mengindahkan, lupa bahwa inti dari konteks yang namanya sholat itu adalah mengingat aku. Atau yang kita sebut mengingat diri. Kan A-nya A besar tuh, aku yang mana? Makanya innani anallah, nanti ada kaitannya ke sini gitu. Sekarang saya tanya, berarti sholat mengingat nggak, Bu? Sholat itu mengingat nggak? Mengingat dong. Nah, dalam bahasa sholat atau solu itu artinya terhubung. Apa, Bu? Terhubung, connected. Berarti ketika sesuatu terhubung, dia jadi nyambung. Nanti jamaknya namanya sholawat. Solu, sholawat, sholat itu satu akar. Kata kuncinya adalah stay connected. Sampai sini oke? Oke? Oke, ibu-ibu? Oke. Jadi sholat apa artinya? Terhubung. Maka agar selalu terhubung, perlu diingat. Kenapa coba harus diingat? Karena kecenderungan kebanyakan manusia itu lupa diri. Lupa sama siapa dirinya. Maka kalau dia lupa sama dirinya, perlu proses pengingatan terhadap dirinya. Ketika dia terhubung, pasti dia terhubung sama Allah. Makanya man arafah nafs, kalau kamu kenal diri, faqad arafah robbah, pasti kamu akan mengenal Tuhan, Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, berarti kita boleh ngambil satu statement bahwa sholat itu intinya mengingat. Sekarang saya tanya, ibu waktu sholat yang diingat apa? Masakan. Betul nggak? Berarti harus ada yang diingat nggak? Ini benar nggak ibu-ibu? Sekarang saya tanya, kalau saya mau ngingat, kira-kira harus ada kejadian sebelumnya dulu nggak? Ibu-ibu bisa ingat saya nggak? Kenapa? Pernah ketemu. Gak mungkin, tapi ingatnya sama si Jack ya udah ketemu. Belum sih, tapi ingat aja. Gak mungkin dong. Betul nggak? Berarti kita itu mengingat-ingat yang sudah ada atau mengingat-ingat yang belum ada? Sip. Nah itulah kenapa orang lagi sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nggak jelas ingat apa gitu loh, Bu. Sip. Sekarang saya tanya, terus yang diingat apa waktu sholat? Bu, kita pemanasan dulu boleh ya? Baru nanti kita ke gerakan apa dan lain. Ini 3 faktor aja bahas sholat tuh berapa episode ya? Banyak banget, tapi let's make it simple. Supaya ibu nanti pulang dari sini tuh punya perspektif yang berbeda tentang sholat. Bukan kewajiban yang didorong harus, kalau enggak dosa neraka. Udah nggak di situ lagi levelnya. Tapi I need it, kenapa? Karena aku perlu mengingat diriku yang sejati. Karena kenapa? Ketika aku tidak melakukan sholat, aku lupa sama diriku yang sejati, aku terjebak dengan hidup yang ilusi, gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti satuannya bukan hanya dalam konteks 5 waktu. Yang 5 waktu namanya ritual, yang tanpa waktu namanya kesadaran. Masa ingat Allah cuma 5 kali 5 menit, 25 menit, kan nggak begitu gitu. Sampai sini oke? Paham? Paham? Gimana Bu? Saya nggak nerima jawaban insya Allah ya. Jawabannya lucu, ibu, orang lagi makan, saya nanya, mas makan? Insya Allah, kita lagi makan ya. Gimana sih? Sampai sini oke? Bu, ini kita step by step. Ibu ada yang nggak ngerti langsung kita diskusi boleh ya? Jangan pura-pura ngerti lah ya, oke ya?
Nah, pokoknya one confuse kita generate, kita urai. Sip, supaya beneran step by step by step. Dah, pertanyaan. Berarti syarat mutlak ingat apa? Jumpa. Menyaksikan. Ibu-ibu menyaksikan saya, maka ada memori bisa diingat, betul nggak? Sekarang urusannya mengingat Allah. Betul? Terus sekarang saya tanya, ibu kalau mau ingat Allah, ingat apanya? Nah, ingat di yang mana dirinya? Berarti kaitannya, sekarang saya tanya, Allah itu dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti ngingat-ngingat sesuatu yang paling dekat. Oke? Sip? Dengan sangat terpaksa, saya harus belok dulu jauh ke sini nih. Supaya nanti kita ngerti. Ibu-ibu, saya mau bagi dua nih ya. Ada diri sejati dan ada yang namanya lapisan diri yang membungkus diri, namanya identitas. Kalau abu itu diri atau identitas? Hah? Kalau agama si Abu Islam, agama Islam itu diri atau identitas? Kalau orangnya mana, diri atau identitas? Orangnya mana? Misalnya orangnya Bandung, orang Jakarta, orang mana, diri atau identitas? Ibu-ibu kalau ketemu orang baru, teman baru, nanya, ibu orang mana, betul nggak? Yang dijawab apa? Identitas. Sip? Sekarang saya tanya, sebutin satu yang bukan identitas ibu-ibu, apa? Perkenalkan diri ibu-ibu sama saya, tapi jangan bawa-bawa identitas. Silakan. Ini jawabannya udah benar sih, diem, bagus ya. Lah betul nggak? Makanya kenapa kalau mau masuk masjid ini batas suci. Setelah masuk batas suci, satu, kamu mau jenderal, mau OB, mau tukang bakso, mau polisi, nggak penting. Kenapa? Ini ruang tanpa identitas. Makanya mau jenderal terlambat Jumatan tetap aja di belakang. Dan kakinya kopral bisa ada di kepalanya jenderal. Kenapa? There is no identity di situ. Betul nggak? Pertanyaan, yang sekarang bisa membuat kita menjadi berjenjang, punya level, gara-gara identitas atau gara-gara dirinya? Identitas. Sip. Berarti permasalahan hidup itu ada pada diri atau ada pada identitas? Identitas. Sip. Oke? Maka saya mau bagi dua dulu. Ada hidup, ada drama hidup. Hidup itu nanti kaitannya sama diri, drama itu kaitannya sama identitas. Yang kira-kira tiap hari dikasih makan sama kita, hidup apa drama hidup? Nah, udah ngaku, udah bagus. Berarti yang sering dikasih makan yang terus bertumbuh nggak? Maka sekarang kalau ada orang ngomong hidup gua tuh susah, nggak relevan. Kenapa? Yang susah bukan hidupmu, tetapi drama hidupmu. Oke sampai sini? Oke? Jadi nanti ngerti bahwa salah satu fungsi sholat adalah supaya hidupnya nggak terlalu banyak. Nah, gitu. Cater. Tapi ada nggak sholatnya rajin, dramanya juga banyak, ada nggak? Jangan banyak nih kalau lagi udah. Dan yang paling pasti nggak ada di sinilah, udah. Oh di sini udah lewat gitu ya, lewat apa gitu. Dapat dulu sampai sini? Dapat dulu sampai sini? Berarti kalau gitu, oh aku mulai ngerti. Ada aku yang drama, ada aku yang diri. Maka nanti kita sebut banyak aku di dalam
Aku. Sok, saya mau nanya lagi. Bu, kita refreshment pikiran dulu ya. Karena kalau ininya terolah, nanti gampang masuk ke sininya. Saya tanya, ibu-ibu bangun pernah marah-marah nggak? Pas bangun langsung marah-marah? Pernah? Pernah. Sejam kemudian marahnya hilang. Jadi happy? Pernah? Pernah. Sekarang saya tanya, pas bangun yang marah, itu siapa? Kok setan sih? Nah gini nih, nyalahin setan loh ya. Itu tuh gara-gara perilaku setan sih gitu. Ibu-ibu, kalau setan berwujud nggak? Wujud. Iya. Iya. Ibu mau lihat setan nggak? Sok besok pagi baru bangun ngaca, udah ketemu pasti. Ini nggak ada urusan sama setan, enggak. Dah, ulang. Jadi ada aku yang sedang marah, ada aku yang sedang cemburu, ada aku yang sedang mencintai, ada aku yang sedang julid, ada aku yang sedang ngomongin orang. Ada nggak semua? Ada. Dan itu berputar-putar nggak tiap hari? Nah sekarang saya tanya, sebentar-bentar ngomongin orang, sebentar-bentar julid, sebentar-bentar happy, sebentar-bentar kesel, sebentar-bentar, selalu berputar nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, yang berubah-ubah itu dirimu yang sejati bukan? Yes, bukan. Drama. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Berarti pertanyaan saya, innani anallah, aku ini adalah Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang diingat aku yang mana? Aku yang tidak pernah berubah-ubah. Aku yang tidak terkondisikan oleh lingkungan, aku yang tidak terkondisikan oleh tubuh biologis, aku yang tidak terkondisikan oleh mental, aku sejati sang fitrah yang gak pernah berubah. Itulah diri yang sejati. Sampai sini oke? Oke? Oke. Paham? Aduh ini paham gak ini? Nah, gak paham ya. Nah, berarti bahasa gampangnya satu dulu yang kita punya di sini. Aku ini banyak. Tapi di antara yang banyak ada aku yang sejati. Ya. Karakter itu identitas, maksudnya jadi terbentuk karena faktor luar. Pasti. Makanya nggak bisa ngomong gini, kamu kenapa pelit? Kayaknya aku turunan pelit deh. Enggak, emang latihan aja tiap hari pelit, udah gitu aja. Aku tuh pemarah ya, kenapa turunan? Enggak, tiap hari latihan marah. Gitu. Karena karakter itu dari kata karaso. Karaso itu artinya memahat. Kita terpahat oleh faktor eksternal. Jadilah ini. Gitu Bu. Sip ya? Gimana caranya tahu aku yang sejati dan mengenali aku yang sejati itu yang mana tuh? 30 menit lagi kita ke situ. Tenang. Kan kita lagi ke situ, Bu. Kita lagi ke situ. Tapi at least kita ngerti dulu, sholat itu nggak ada kaitannya sama siapapun kecuali sama aku. Aku yang mana? Aku yang sejati. Jadi Allah perlu sholat kita nggak? Hah? Sholat buat Allah bukan? Oh iya. Buat aku. Bu, Allah tuh nggak sholat juga sih. Bener nggak? Allah punya agama nggak? Ada pernah Allah KTP-nya Islam? Itu nggak ada. Karena semua yang membutuhkan itu adalah aku. Jadi ibadah untuk Allah, bukan buat kamu. Oke? Contoh-contoh, ibu-ibu hidup punya ujian nggak? Oh banyak ya, oke, bagus lah. Ya udah kalau gitu saya ganti pertanyaan. Ibu-ibu hidup banyak ujian nggak? Banyak. Sip. Sekarang saya tanya, ujian datangnya dari siapa? Ya Allah sudah ngomong ujian dari Allah. Mana ceritanya? Karena semua hidup itu hanyalah konsekuensi. Kalau kita nyalah-nyalahin terus ke Allah, kita merasa nggak terlibat di situ gitu. Allah, kenapa engkau memberikan aku ujian? Terus Allah bilang, lah kan kamu yang nanam, kamu yang akan menuai, kamu yang ngerjain, kamu yang akan mendapatkan.
Kita yang makan cabai kepedesan, ya Allah kenapa Engkau memberikan aku ujian kepedasan ini ya Allah? Aneh nggak Bu? Aneh. Makan sendiri. Orang makan sendiri. Itu pun insya Allah. Kalau makan cabai pedas nggak? Insya Allah. Nah aneh juga itu gitu. Oke sampai sini? Sip? Oke? Nah saya mau membagi dulu supaya ibu-ibu di sini ngerti bahwa get connected atau terhubung itu kemana, bukan kemana-kemana gitu. Karena sekarang tuh mindsetnya tuh Allah tuh di mana gitu. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Kita ini kita di dalam Allah atau Allah di dalam kita? Berarti kecil dong dia. Wah ini gawat ini. Gini. Allah maha meliputi nggak? Hah? Kalau Allah maha meliputi, ada nggak yang di luar dia? Gimana Bu? Kalau Allah meliputi, ada yang di luar dia nggak? Ih tadi ada sekarang enggak. Gini. Anggap nih ya, papan tulis ini batasan semesta raya Allah dan seterusnya, oke? Ada nggak sesuatu di luar dari papan tulis ini? Berarti semua tulisan di sini adanya, semua keberadaan adanya, ada di dalam tulisan, ada di dalam papan tulis atau di luar papan tulis? Karena papan tulis meliputi semua yang ada di sini. Sip? Oke? Jadi Allah di luar kita atau di dalam kita? Kita di dalam Allah atau Allah di dalam kita? Wah ini nggak bisa satu pertemuan kalau gitu ya. Ini nggak bisa. Bu saya mau nanya, maaf ya. Ikan berenang di akuarium. Akuarium penuh dengan air. Berarti si ikan ini posisinya air di dalam ikan atau ikan di dalam air? Iya. Oh iya oke. Ya udah, dari sini nggak usah ditanya lagi ya. Nah, pokoknya abis ini saya nanya sendiri, saya jawab sendiri, udah gitu aja. Ibu-ibu nonton aja lah udah. Bu ceritanya Allah segini. Berarti kita ada di dalamnya atau di luarnya? Mungkin nggak ada di luarnya. Berarti sekarang saya tanya, Allah jauh nggak? Kenapa? Ya gimana mau terpisah orang kita di dalam dia kok? Betul nggak? Jadi mungkin nggak kita nggak pernah nggak ngelihat Allah, mungkin nggak? Ya gimana mau mungkin ketika ikan nanya ke omnya, Om air di mana? Ini anak aneh nih. Emang kamu dari tadi berenang di mana? Nggak tahu Om. Pokoknya aku lagi nyari air aja. Betul nggak? Ini jangan-jangan kita tuh kita ibu-ibu aja ya, ibu-ibu. Jangan-jangan ini ibu-ibu kayak ikan yang nanya air lagi. Oke nggak sampai sini? Dapat ya? Dapat ya? Kalau oke ini nggak boleh salah lagi nih. Jadi Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Enggak lah, dua-duanya. Ya ampun. Emang di dalam ikan nggak ada air kan, dia juga minum air, ada air juga, betul nggak? Iya. Ya oke gini Bu, gini ya, ulang. Bu ini kayak hal yang gimana banget, tapi nanti Ibu begitu di ending pembahasan ini Ibu bakal ngerti sholat ya. Kita pusing-pusing dulu bentar. Dah. Aduh gimana ya ngegambarinnya ya. Gini, Ibu anggap ini ada air ya, atau lautan anggap ya. Ini di dalam botol, botol aja anggap ya. Di dalam si plastik ini ada apa Bu? Air. Kalau ini saya masukin ke lautan, si botol ini ada di dalam air nggak? Iya.
Tapi di dalamnya air juga nggak? Nah kayak gitu kira-kira. So simple as that. Tapi muter. Paham nggak? Paham. Dah. Sip. Sekarang saya kasih gambaran lagi. Kalau di sini saya masukin es batu, kira-kira es batunya akan kelihatan nggak? Kalau dimasukin es batu kelihatan nggak? Padahal es batu terbuat dari apa? Nah, berarti kalau sesuatu itu memadat, maka dia menampil. Padahal tampilan itu sama-sama dari air, tapi bentuknya memadat, maka dia mewujud menjadi yang namanya es batu, gitu. Paham? Berarti kalau kita dalam lautan ini, kita semua di sini, kita ini es batu yang menampil nggak? Karena semua kita bahan bakunya air. Maka kita semua adalah dia yang memadat menjadi bentuk. Maka Nabi Muhammad bilang, qalbun mukmin baitullah, rumahnya Allah nggak pernah di mana-mana, ya di sini juga. Kenapa? Cuman kamu nggak ngerti aja kalau kamu itu siapa, gitu loh Bu. Cuman kamu nggak ngerti aja kamu tuh datang dari mana, gimana prosesnya. Kita semua cuman padatan-padatan yang sedang membatu, sedang membuat jadi partikel es dari semua sumber yang sama. Sampai sini oke? Ini kalau nggak ngerti juga, buset dah pokoknya. Oh ya, oke. Dapat ya? Berarti sekarang saya tanya, antara es batu yang di dalam sama air yang di luar terpisah nggak? Kan esnya di dalam. Karena sudah membeku, dia mewujud nggak? Mewujud. Nah kita ini lagi membeku aja sih. Sehingga supaya kita cepat-cepat mencair, bekunya hilang, maka sudah tidak ada lagi perbedaan antara es batu dan air. Karena kenapa? Aku sudah mencair dengan kehidupan gitu. Nah membeku ini salah satunya apa? Menolak realitas, benci, iri, dengki, dendam, bete, mengkafirkan, menerakakan. Itu yang membuat kita menjadi materi substance yang memisahkan antara air yang di luar dan air yang di dalam, gitu kira-kira. Nah, salah satu fungsi sholat adalah mencairkan es yang sudah membeku agar es itu kembali menyatu dengan air, gitu loh Bu. Karena kalau sudah menyatu dengan air, udah nggak ada lagi perempuan, laki-laki, jenderal, OB, nggak penting. Kenapa? Semuanya adalah lautan dari samudra, semuanya adalah satu kesatuan yang nggak terpisah gitu. Dan kalau kita udah ngelihat semuanya adalah satu kesatuan, di situ Al-Baqarah 115 akan jadi make sense. Kemana aku melihat itu adalah wajahnya Allah. Yes. Itu kaitannya sama ini kasih pada saat kita masih janin. Ya. Allah menurunkan ruh ciptaanku ke dalam itu kan. Iya. Iya. Berarti sekarang saya tanya, yang ditiupkan ke saya, yang ditiupkan ke ibu-ibu, ditiupan yang sama nggak? Ya. Sama. Ya itu air itu kan. Dari air. Yes. Betul. Cuman kita lupa tiupan itu. Kenapa? Begitu lahir kita dikasih identitas. Jadi lupa diri nggak? Jadi lupa asal nggak? Makanya disuruh mengenal diri supaya tidak lupa diri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku yang mana? Aku yang sejati. Oke? Ini seru loh Bu bahasan ini Bu. Sip ya. Tadi Al-Baqarah 115. Timur dan barat kepemilikan Allah, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah. Ibu-ibu kalau di Quran ada kata wajah, bukan muka, bukan loh ya. Wajah itu artinya appearance, penampilan. dimanapun Allah. Ya. Sekedar ini aja membandingkan dengan ustaz-ustaz yang suka bicara antara TikTok atau gimana, itu kan sering mereka menyebutkan juga ujian dari
ujian ya? Apakah itu juga? Saya jadi membingungkan lah buat si ini ya, buat ditanya. Jadi itu yang salah. Ya, mungkin Ustadz itu ujian buat ibu sekarang ya. Ya, balik lagi sih Bu. Kan setiap pemahaman dan level beda-beda kan. Kalau yang dengernya anak TK, nggak mungkin dikasih kalkulus gitu loh Bu. Kalau anak bayi nggak mungkin dikasih nasi goreng, ya udah gitu. Ketika kita mulai menyadari bahwa oke lah, nah ujian dari Allah, salah nggak? Nggak juga. Supaya dia juga ngerti bahwa ada sesuatu yang maha gitulah kira-kira. Kan balik lagi Bu, maaf banget, pintu gerbang agama itu biasanya ditakut-takutin dulu, betul nggak? Supaya bentaran lagi sadar. Cuman ada yang sadar, ada yang terus takut gitu aja. Sip ya? Karena entry point dari apapun yang konteksnya teologis pasti punish and reward dulu. Ngerjain ini, dapat ini. Ngerjain ini, dapat ini. Kenapa? At least dia icip. Tapi jangan berhenti di situ. Makanya naik levelnya. Tidak dalam konteks transaksi, tapi motivasi. Sip ya? Bentar dulu. Tapi ibu logik nggak sekarang kalau ujiannya datangnya dari Allah, tapi pun yang dilakukan adalah konsekuensi apa yang aku perbuat? Logiknya kira-kira? Menurut ibu? Kalau saya selalu berpendapat Allah tuh nggak iseng nguji-nguji. Siapa? Allah tuh nggak suka iseng nguji-nguji. Iya, berarti semua ujian datang dari siapa? Logik kan? Dan ketika kita punya kesadaran itu, aku terlibat terhadap ini, maka yang akan diperbaiki siapa? Aku. Kalau doa, ya Allah, tolong stop ujian ini ya Allah, minta tolong ke Allah, stop, tapi akunya nggak berubah gitu nggak Bu? Sip, oke? Ya, silakan. Kayak misalnya sekarang lagi perang gitu ya. Ya. Pada menderita misalnya. Ya. Itu hitungannya apa? Apakah ujian dari Allah atau konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri atau Balik lagi, semuanya konsekuensi Bu. Kalau mereka nggak milih ribut, perang nggak? Enggak. Dan sekarang saya tanya, itu hal baik atau hal buruk? Tapi kan keseimbangan ya. Dalam semesta ini pasti ada yin yang-nya, betul nggak Bu? Kenapa kita bilang itu buruk? Karena menurut aku itu hal yang buruk. Tapi untuk yang berkepentingan di situ itu hal baiknya kira-kira. Iya dong. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada orang jahat, ada orang baik nggak? Bagaimana aku mengatakan ini baik kalau tidak ada? Bagaimana ini aku mengatakan damai kalau tidak ada? That's it. Gitu. Makanya nanti kita masuk ke dalam hukum yang namanya dualitas. Dan selalu akan ada dualitas dalam hidup gitu. Jadi dalam dunia ini nggak ada satu sisi aja yang baik, Makanya setiap Musa pasti ada Fir'aun Bu. Dan yang paling penting adalah kita nggak bisa milih salah satu, kita penting untuk memilih dan menerima seutuhnya. Yang menjadi masalah hidup adalah pengen bagusnya datang tapi jeleknya ditolak. Gitu. Oke? Ya. Kalau kembali ke sholat Ya. Kalau tadi dalam sholat itu mengingat aku yang sejati, jadi ingat yang bahwa yang belum ditiupkan. Berarti ada kemungkinan besar juga pada saat sholat itu saya juga ingat sama yang identitas saya yang suka marah, yang suka julid, apa segala macam. Ya. Sehingga kalau kita sholatnya benar mengingat aku yang sejati, berarti output sholat itu berarti akhlak dong. Oke. 20 menitan lagi ke situ Bu, tenang. Kan kita belum nih. Bu, kita tuh belum mulai sih sebenarnya sih. Not even close gitu. Tapi sampai sini dapat something nggak Bu? Dapat ya? At least kita mengurangi nilai kebiasaan, dogma, doktrin, dan kita melatih critical thinking. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ulang sekali lagi. Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Mantap. Awas bulan depan lupa lagi ya. Sip ya.
Berarti mungkin nggak kita lepas jauh dari Allah? Maka Bu, sejauh-jauh kita jauh main kemanapun, yang paling dekat tetap Allah. Nggak ada yang bisa jauh dari Dia gitu. Gimana mau jauh dari Dia? Orang Dia adalah semua sumbernya gitu. Paham ya? Sip ya? Berarti Allah dekat nggak? Dekat atau dekat banget? Pertanyaan, kenapa hari ini banyak orang yang merasa jauh dari Tuhan? Karena enggak sadar. Nggak sadar kemana? Tidak sadar di, alias lupa di. Makanya disuruh ingatlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ayo dong kamu sadar. Kamu sadar kamu itu siapa gitu. Sip? Oke? Saya akan membagi terminologi ini menjadi 4 aku. Ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Supaya nanti kita ngerti bahwa which part, bagian aku yang mana gitu. 3 fakir baru bahas aku 3 sih, yang 4 kita baru nemu terminologinya Sabtu kemarin sih. Bahkan ada aku 5 nanti. Ya, contoh. Menurut ibu-ibu, sesuatu yang sejati itu berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Dia yang tidak berubah namanya fitrah. Apa? Makanya bulan Ramadan selesai disuruh kembali ke kamu, balik ke diri kamu yang sejati dong. Di bulan Ramadan disuruh ngapain? Puasa ngapain? Enggak makan, enggak? Berarti urusan makan dan minum urusan biologis kita, tubuh fisik kita berubah nggak? Berubah nggak? Berarti kalau ini berubah, asli atau palsu? Kan berubah. Gini. Ibu-ibu ngaca 15 tahun yang lalu sama ngaca sekarang beda nggak? Lebih lucu yang mana? Ya. Ini sampai kacanya digini. Ini kaca bener nggak ya? Kok aku dulu nggak gini sih gitu? Kaca disalahin, beli yang baru, salahin lagi, beli yang baru, gitu nggak? Itu tipikal orang nggak kenal diri adalah nyalahin faktor eksternal, padahal yang ada dalam kaca adalah dirinya gitu. Ih, gila berantakan banget muka ya, pecahin, beli baru. Kok masih berantakan ya? Begitu dia sadar, ya ampun ternyata yang salah bukan cerminan ini tapi akunya. Mulai beresin dirinya, pasti disitunya ikut beres. Maka Bu, maaf ya, nggak akan ada yang bisa kita lakukan untuk eksternal sebelum kita melakukan untuk internal. Kenapa? Karena yang di luar diri kita semuanya hanyalah cermin. Oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Clear ya? Dah, 2014-nya sekali lagi boleh dibaca Bu. Yang tadi sekali lagi ya. Bu, kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Pelan tapi paham gitu. Berarti ini beberapa episode ya? Wah, nggak bisa satu sih, nggak bisa aja. Dan kalau bisa di episode berikutnya ibu-ibu jangan lupa lagi gitu. Nanti lupa lagi, ulang lagi gitu. Kalau bisa. Nah, boleh sekali lagi Bu. Ya, 14. Sungguh aku ini adalah, lanjut. Tidak ada Tuhan selain aku. Terus? Maka sembahlah aku. Terus? Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau mengingat, lawan katanya lupa nggak? Yes. Makanya ayat berikutnya ngomongin, lanjut Bu. Hari kiamat itu akan datang. 115-nya? 20 ayat 15 kan? 20 ayat 5. Tadi kan 24. Ayat 15-nya? Ayat 15-nya 20-15. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Tahan. Hari apa tadi? Kiamat itu artinya apa Bu? Akhir zaman. Bukan. Berbangkit. Kiam itu artinya bang. Jadi orang yang bangkit kira-kira orang yang ingat atau orang yang lupa? Ingat. Sip. Nanti kita loncat ke 115-nya, di situ nanti ada Adam lupa di situ. Anyway. Jadi
kata kuncinya kalau kita bicara dalam konteks ini, mengingat siapa? Aku yang mana? Sejati. Nah, sekarang pelan-pelan nih. Bismillah ya, pelan-pelan. Di surat, saya cepat-cepat aja, nanti ibu catat, nanti dibuka di rumah ya, kan ada rekamannya juga. Di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan apa? Ruh. Berarti kita ini produk tiupan itu nggak? Dari sumber yang sama nggak? Berarti saya, ibu-ibu, tetangga, semua 8 miliar manusia, sumbernya sama nggak? Apa sumbernya? Supaya kita pakai bahasa universal, sumber ini namanya true source, sumber sejati. Di tradisi Islam disebut Allah, mau disebut Atman, Brahman, mau disebut Sang Hyang, terserah. Tapi kita sebut sebagai sumber. Sebut apa, Bu? Sumber. Dalam kita di Islam disebut Allah. Oke? Oke? Nah, source ini kalau pakai terminologi yang gampang, inilah aku satu. Contoh-contoh. Rumah ini sama tetangga bisa lampunya nyala gara-gara ada apa? Listrik. Listrik kesini sama listrik tetangga datang dari sumber gardu PLN yang sama nggak? Nah gitu. Jadi kalau di komplek ini ada 40 rumah, sumbernya sama nggak? Sip. Yang beda apanya? Dayanya. Tapi sumbernya sama nggak? Berarti di sini ada berapa orang nih? Anggap 50 orang aja ya. Ada 50 orang di sini sama. Kita 50 orang, sumbernya sama nggak? Sama. Nah, si aku satu memercik. Jadi satu rumah, masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini. Aku satu yang memercik itu menjadi diri sejati yang namanya ruh. Paham nggak? Kalau ngelihat rumahnya ada berapa di sini tadi? 40. Kalau sumbernya berapa? Jadi satu sumber menampil kepada 40. Kalau dalam kehidupan manusia sekarang di bumi ada 8 miliar, berarti satu sumber menampil kepada berapa? Berarti 8 miliar ini sumbernya sama nggak? Kampungnya sama nggak? Terus kenapa pada berantem? Betul nggak? Kalau sekampung kan nggak usah berantem dong. Inilah nanti disebut innali, semua berasal dari Allah. Sekarang ibu-ibu ditanya sama teman baru, ibu asli mana? Jawab apa? Jawa. Betul nggak? Berarti yang lahir di Jawa itu siapa? Yang lahir di Jawa itu siapa? Yang lahir di Jawa adalah, jadi ini aku satu, ini aku dua. Yang lahir di Jawa adalah aku tiga. Diri sejati. Aku dua berarti saya kan sejati. Iya kan, ini semua saya. Ibu bilang saya tuh, ibu ngomongin siapa? Saya yang mana? Aku yang sejati. Nah, berarti kalau aku yang sejati kaitannya sama identitas nggak? Iya. Enggak dong. Karena identitas ini yang dilekatkan kepada aku dulu. Jadi aku duanya lupa, ingat aku orang Jawa gitu. Paham nggak? Gini. Waktu ibu-ibu lahir, brojol, vup, langsung jadi orang Jawa nggak? Enggak. Tapi kelak dikasih tahu, nah kamu tuh keturunan ini, kamu tuh orang Jawa. Betul nggak? Padahal yang brojol sama-sama dari aku dua nggak? Begitu ke aku tiga, dia lahir di Bandung jadi orang Bandung, dia lahir di Palembang jadi orang Palembang. Di sini jadi membuat satu identitas nggak kira-kira?
Iya. Dan kita mempercayai identitas ini sebagai aku yang sejati. That's it. Emang ibu waktu lahir, maaf ya, maaf. Si aku dua punya agama nggak? Enggak, apalagi aku satu. Yang beragama aku berapa? 3. Sekarang saya tanya, ibu milih agamanya sendiri nggak? Enggak. Berarti sesuatu yang tidak dipilih sendiri datang dilekatkan dari luar, sejati bukan? Bukan. Berarti agama tujuan bukan? Bukan. Jembatan untuk mengenali aku dua. Maka jangan menuhankan agamanya, jangan. Tapi jadikanlah agama sebagai jembatan untuk aku mengenal aku dua. Berarti aku 3 itu adalah aku 2 ditambah identitas. Gimana Bu? Aku 3 itu adalah aku 2 plus identitas. Sip. Kalau mau lebih sadis lagi, aku 3 adalah aku 1 yang menampil menjadi identitas. Karena semua ini datang dari aku 1 nggak kira-kira? Yes. Dulu kita kayak anak TK aja, aku 1, aku 2, aku 3, udah gitu gampang Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah sekarang saya tanya, pulang dari sini kalau ditanya, ibu asli mana? Mau jawab apa? Iya, tapi nggak usah jadi gimana-gimana juga, jadi nggak usah pulang dari sini. Oh, aku ngerti, aku 2, yes, ibu aku berasal dari Allah. Udah biasa aja, nggak usah gitu juga. Kenapa? Boleh jadi 99% di luar nggak ngerti gini-gini. Betul nggak? Berarti dari aku 2 ke aku 3, maaf ya, kita dipalsukan nggak? Dipalsukan nggak? Kita dijauhkan nggak? Kita dipisahkan nggak? Iya, karena kita dapat data dari faktor eksternal. Oke? Oke? Nah, aku 3 ini, kalau tadi ini ruh, aku 3 ini namanya jiwa. Berarti seruangan ini kualitas ruhnya sama nggak? Sama semuanya. Dengerin dulu. Seruangan ini kualitas ruhnya sama nggak? Sama. Berarti yang membedakan apa? Kualitas jiwa. Jadi nggak ada Allah ngasih ini ruh yang rada premium, ini yang kurang premium, nggak ada Bu. Ini VIP, ini ekonomi, ini Tribun Barat, nggak ada. Semuanya dikasih sama. Nah, disinilah fungsi kenapa kita perlu ikhtiar. Bagaimana kita membersihkan jiwa dengan ikhtiar agar ketika jiwanya semakin murni, semakin tenang, aku jadi kembali ke aku 2. Maka hanya orang yang jiwanya tenang yang bisa ke aku 2 gitu. Jadi soul sama spirit itu beda. Beda. Body, mind, soul, spirit, thought, emotion, itu semua partikelnya beda semua. Oke. Aduh, diam gini ibu-ibu. Nah, kalau lagi diam tuh biasanya jadi aku 2 sih. Tapi dapat nggak perjalanan ini? Bu, this is very fun Bu. Dalam artian, once kita ngerti ini semua, kita akan melihat, ya ampun. Berarti si aku 3 ini berubah nggak? Ilusi nggak? Maka aku 3 disebut permainan. Ketika ibu dijelekin namanya, sakit hati nggak? Iya. Kenapa? Karena aku melekatkan aku pada namaku. Padahal namanya ibu-ibu diri yang sejati bukan? Bukan. Contoh. Tardeng sebelum contoh, sampai sini oke? Paham? Berarti waktu kita lahir, brojol nih,
Masih pure di aku dua nggak? Lama-lama kesini nggak? Siapa yang bikin kesini? Ibu bapak kita. Jadi sorry to say, salah satu virus terbesar yang kita dapatkan pemisahan aku dua ke aku tiga siapa? Orang tua. Makanya nanti wajar ketika Nabi Muhammad bilang yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi, whatsoever, itu ibu bapaknya. Kenapa? Karena dia yang ngasih program si aku dua. Sip? Oke? Berarti kalau mau agak kasar sedikit, maaf ya, kita korban dari orang tua nggak? Iya. Orang keberadaan kita aja jangan-jangan nggak terlalu pengenin banget sih gitu. Mereka lagi happy, tiba-tiba kita ada gitu. Bener nggak ini? Sip ya. Makanya Bu maaf ya, nggak ada di Quran perintah ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Karena belum tentu setiap ibu bapak layak diikutin. Sok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim waktu sholat dibawa nggak? Di atahiyat terakhir. Oke. Kenapa yang dibawa? Kenapa Ibrahim? Bukan Musa gitu. Coba ibu-ibu kalau atahiyat terakhir ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholli ala Sayyidina. Iya, kenapa Ibrahim yang dibawa coba? Udah pokoknya gitu aja. Kan dari pokoknya gitu aja berarti sholatnya udah nggak ngerti ini kenapa gini, udah deh gitu. Kan diajarinnya gitu. Karena Ibrahim contoh di mana dia beneran mau ngikutin Tuhan, bukan ngikutin bapaknya. Jadi Ibrahim anak yang soleh nggak? Atau anak yang durhaka? Bukan saya ngomong ya. Kan sekarang paradigmanya kalau anak yang nurut disebut anak soleh, anak yang kan nurut disebut anak durhaka. Kalau sekarang Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Enggak mah. Pak sorry ya, saya nggak mau ikutin bapak untuk nyembah berhala, karena saya punya own way dan own thinking. Sip ya. Jadi kalau ibu-ibu anaknya nggak nurut, calon jadi mau jadi Ibrahim, udah gitu aja. Ada bagusnya. Jangan-jangan orang tuanya nggak layak untuk ngikutin. Bener nggak? Iya. Benar. Sip. Mantap. Contoh. Jadi aku satu apa? True source. Memercik menjadi true self. Sejati. Dia kualitasnya dikuasai atau kualitasnya dipenuhi oleh faktor eksternal, jadi aku tiga. Kalau dalam primordial story ini Allah, aku dua Adam, aku tiga itu Hawa namanya. Maka pasangannya Adam adalah Hawa. Ingat ya, nggak ada kata-kata istrinya Adam tuh nggak ada. Pasangan. Jadi kira-kira mau ngomongin Adam dan Hawa, ngomongin cerita masa lampau atau sekarang kita ada di sini? Yes. Makanya kita terjebak oleh hawa nafsu. Belakangan ini disebut ego. Berarti Adam karena punya hawa, dia mendapatkan informasi dari luar terusnya kira-kira. Iya. Dan semua informasi di luar itu namanya khuldi. Maka ketika Adam memakan buah khuldi, berarti Adam memasukkan identitas, maka dia lupa bahwa dirinya adalah aku dua, dan dia mulai mengidentifikasikan dirinya adalah aku tiga. Oke, sampai sini? 20 114 Bu, silakan. Asik nih. Ini sebenarnya mau dibahas 3 fakir di episode berikutnya sih. Jadi ibu-ibu dapat premier lebih dulu. 114.
Ya. Maka maha diri Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Raja itu berarti sumber. Makanya di Christianity sumber itu dilambangkan dengan father, bapak. Makanya rahim itu dari sumber, source. Rahim itu kasih sayang, the source of true love. Makanya Isa atau Yesus itu disebut dengan kasih gitu. Maka anak itu bukan brojol anak, bukan, percikan dari sumber gitu kira-kira. Anyway, lanjut. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membacakan Quran sebelum selesai kewajiban kamu. Oke, terus? Dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkan aku itu kepada. 115-nya? Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam bagi. Dan sungguh telah kami pesankan kepada si aku dua. Terus? Tapi dia lupa. Tetapi dia apa, Bu? Kenapa dia lupa? Karena dia makan huldi. Huldi ini kita sebut sebagai data atau knowledge atau konsep atau pengetahuan. Berarti begitu datanya masuk, kemurnian aku dua jadi berkurang nggak? Terbukti ketika saya lahir dikasih huldi, makan, saya jadi agamanya Islam. Contoh, ibu-ibu kalau ada anak terlahir di keluarga yang Islamnya garis keras, dikasih tahu sama bapaknya, nah di luar agama kamu semua neraka. Dia punya program itu nggak? Kira-kira dia ngelihat teman-temannya yang non Islam akan memikirkan neraka nggak? Berarti si anak ini dapat huldi nggak kira-kira? Dia lupa nggak sama diri yang sejati? Gitu. Jadi ibu-ibu tiap hari makan buah huldi nggak? Kok enggak? Ulang dulu. Ibu kalau lihat Shopee ngelihat ada huldi nggak di situ? Nah, kalau Shopee mah paham ya, gitulah kira-kira. Sip ya. Disibukin yang pengen atau yang perlu? Makanya di keinginan ada siapa? Di keinginan ada siapa? Coba buka 2252. 2252. Iya betul ya. Ya. Al-Hajjal 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Mempunyai suatu apa? Keinginan. Lanjut. Setan pun memasukkan godaan-godaan. Berarti di keinginan ada siapa? Setan. Jadi kalau ibu-ibu lagi banyak pengen, lagi banyak apanya? Bu, setan artinya apa sih? Bukan. Sayatin itu artinya menjauhkan. Jadi semua keinginan-keinginan itu menjauhkan aku dari aku dua. Jadi waktu ibu-ibu lihat Shopee, banyak setannya atau banyak sadarnya? Nah, dua-duanya sih. Setan dan sabar. makanya salah satu pintu masuknya setan di 17:26-27, janganlah kamu berlaku boros, karena boros itu sifat setan. Kira-kira kalau boros, beli yang perlu atau beli yang pengen? Jadi setan nyumputnya di mana? Pengenan. Bukan, di diskon, udah gitu aja. Lo kalau di diskon, mentang-mentang di diskon, nggak perlu dibeli nggak? Jadi boros nggak? Nah, di sini semua nih. 10-10, 11-11 tuh hari-hari setan semua tuh sebenarnya. Paham ya? Sip ya? Oke ya? Nah, kelak si aku 3 dikasih wadah fisik. Namanya aku 4, inilah disebut jasad.
Nah ini baru ada belakangan ini nih di kelimanya Bu. Di kelima, ibu-ibu punya avatar di media sosial. Ini masuk ke dunia maya. Ini 5 nih. Iya. Bu, orang kenapa di sosial media kok komennya garang-garang? Kenapa? Karena nggak pakai nama dia asli kok. Sok sekarang saya tanya, satu orang bisa punya 10 account nggak? Berarti bisa punya 5, aku 5-nya banyak banget nggak? Buzzer itu tuh banyak banget tuh dengan ABC dan lain-lain. Berarti aku 5-nya banyak banget nggak? Kebayang nggak? Udah di aku 3 ilusi, masuk aku 5 ilusi pangkat. Confused tuh. Sebentar lagi kalau kita masuk ke dunia AI, kita masuk ke dunia blockchain, kita masuk ke semuanya. Ibu kalau lagi apa tuh conference, ibu nggak ngelihat orangnya, ngelihat layar. Betul kan? Dan ketika ngelihat layar, buset keren banget. Padahal filter, bisa nggak? Iya. Makanya jangan salah. Sekarang selain neraka jahanam ada filter jahanam namanya Bu. Jadi gampang ketipu nggak kita? Iya. Kenapa kita ketipu? Karena kita nggak tahu aku 2. Aku 1 mah nantilah kapan-kapan ya. Ini panjang banget sih gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Di aku 5 banyak chaosnya nggak? Aku 4 jelas lah orang wadahnya. Aku 3 iya. Aku 2 inilah concern di mana dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti hai dunia maya, ingat ya, kamu bukan itu, kamu bukan tubuh, kamu bukan identitas, bahkan nanti kamu bukan ini juga sih. Jadi artinya apa? Bukan. La. Yang tersisa hanya illallah. Makanya la ilaha illallah. Jadi ini ilah bukan? Ini ilah bukan? Ilah bukan? Ilah bukan? Ilah bukan? Jangan terjebak sama ilah-ilah selain Allah. Paham? Sip? Pertanyaan. Ulang sekali lagi. Ulang ya. Ibu-ibu maaf ya, keseharian kita sering sibuknya di aku berapa? Sini nih. 3, 4, 5 one whole package aja ya. Kalau aku 3-nya oke, 4, 5 aman. Maka ada jiwa, ada Makanya nenek moyang kita ngasih taunya apa? Bangunlah. Kalau ininya oke, ininya pasti oke. Ininya pasti oke. Jadi nenek moyang udah tahu. Aku 3, aku 2, aku 1. Paham mereka. Kenapa? Diingetinnya ke sini langsung. Kan nggak ada. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nggak ada. Ya kan maksudnya di Indonesia Raya. Yang disuruh ngomong bangunlah badannya, bangunnya jiwanya, atau jiwanya dulu baru badannya? Jiwanya. Karena kalau aku 3-nya beres, cenderung dia akan ke sini gitu. Paham ya? Ketika dia cenderung ke sini, di aku 2, inilah layak disebut manusia. Kalau di aku 3 dan seterusnya, inilah disebut orang. Makanya ibu-ibu kalau ditanya sama teman baru, ibu orang mana? Kan ibu manusia mana sih? Nggak ada. Bener nggak? Kenapa coba nggak pernah nanya manusia mana? Karena udah jelas semua adalah manusia. Berarti tidak semua orang layak disebut manusia. Sip? Oke? Berarti sekarang kita di persimpangan 3 mau kedua nggak? Pertanyaan, yang membuat kita stuck di level aku 3 apa? Ego. Jiwa. Kelak saya akan sebut ini namanya manas. Tadi pertanyaan ibu,
Apa sih partikel jiwa? 3 Bu, yang paling gampang. Pikiran, perasaan, emosi. Berarti ketika ada pikiran, perasaan, dan emosi yang bergejolak, aku 3-nya jadi dominan nggak? Iya. Lagi nih, Bu, kita ibu-ibu ini sering mikir nggak? Iya. Atau banyak pikiran, yang mana? Dua-duanya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau banyak pikiran, jarang mikir gitu. Maksud saya, kita ini sok-sok ngerasa mikir, padahal banyak pikiran, udah gitu aja. Oke? Oke, mantap. Pertanyaan, pikiran ibu-ibu diri yang sejati bukan? Bukan. Nice. Kenapa? Bukan yang sejati. Kenapa? Karena faktor eksternal. Karena berubah-ubah. Sok, sekarang saya tanya, Ibu detik ini pikirin 2 hal sekaligus, silakan. Gak bisa. Betul nggak? Berarti kalau kita terjebak di ego dan aku 2, kita terjebak dalam pikiran terus-terusan. Dari satu pikiran loncat ke dua pikiran kedua, ketiga, keempat, nanti ke masa depan, ke masa lalu, masa depan, aduh masalah 5 tahun lalu belum beres lagi, aduh belum terjadi, sekarang udah tegang, diulang-ulang di wilayah ini. Ke masa lalu depresi, ke masa depan anxiety. Kang, itu yang akhirnya kita sebut sebagai drama hidup. Yes. Berarti drama adanya di mana? 3. Sini. Ini tetangga dekat kita, Bu. Sob, ibu-ibu tadi selama kita ngobrol, ada masalah nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak dipikirin masalahnya. Pulang dari sini mikirin lagi, aduh. Betul nggak? Iya. Jadi lumayan nggak ibu ini sejam setengah 2 jam ini ibu nggak mikirin masalahnya yang diulang-ulang tiap hari. Resting kan? Healing. Meskipun pulang dari sini kepikiran lagi, nggak apa-apa juga. Tapi at least ada tempat di mana kita berhenti jeda sesaat supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti the real problem in life orang lain atau pikiranku? Pikiranku. Jadi orang lain bisa bikin kita bete nggak? Nggak bisa. Ibu masuk ke aneh-aneh aja, dengerin nih. Ada orang nyebelin, orang itu nyebelin, atau aku memaknai orang itu nyebelin, yang mana? Jadi yang bermasalah orangnya atau maknanya? Ya udah Bu, apa susahnya ganti makna sih? Betul nggak? Makna datang dari mana? Buahku menjadi program. Daripada ngerubah orangnya, mending ngerubah maknanya. Karena ngerubah dia nggak mungkin. Oh ya udah. Dia nyebelin kenapa? Contoh, anak lahir di keluarga A sama anak lahir di keluarga B, programnya beda nggak? Jadi begitu ada orang nyebelin, oh emang programnya begitu, beres Bu. Nah, bahayanya pikiran, maunya ngebuat dia sesuai dengan keinginanku. Jadi pikiran diri kita yang sejati bukan? Pikiran aku 3 atau aku 2? Maka kalau mau kita masuk ke aku 2, pikiran penting untuk diistirahatkan sejenak. Itulah namanya khusyuk. Makanya inti dari sholat itu adalah khusyuk. Berarti sholat kaitannya sama pikiran, perasaan, dan emosi nggak? Iya dong. Emosi kaitannya sama tubuh fisik nggak? Makanya fisiknya dibasuh dulu. Nanti ini ngomongnya ke energi nih. Supaya masuk ke kesadaran ini, disitulah aku bisa punya me time, di mana aku lagi nyebrang dari aku 3 ke aku 2. Petunjuk ada di 3, ada di 2. Ide ada di 3, ada di 2. Ide, sparkling idea
Sini. Sok ibu lagi banyak pusing pikiran, bisa punya ide nggak? Sini. Quran sejati ada di 3, ada di 2. Semuanya ada di sini nggak? Maka aku perlu me time sesaat supaya aku nggak berantem terus sama egoku. So that's why I can connect to the true self. Di mana nanti pelan-pelan connect to the true source gitu. Maka Bu, nggak ada cara lain supaya 3 poin penting ini tidak mengganggu kegiatan aku 3 untuk ke aku 2. Gimana caranya? Masukkanlah mereka ke ruang hening. Makanya sholat itu adalah ruang hening kita, yang kita mendisconnect dari dunia luar untuk masuk ke dunia dalam. Bu, ini kalau kita ngerti ini dulu, baru nanti ngerti bacaannya, gerakannya, top aja. Sekarang gini-gininya nggak dijelasin, tiba-tiba zuhur 4 rakaat bacaannya gini, udah aja. Betul nggak? Akhirnya jadi hafalan. Sekarang saya tanya, maaf ya, kita main jujur-jujuran. Ibu-ibu selama ini sholat di aku 3 atau di aku 2? Ini lah udah jelas. Rakaat aja lupa. Betul nggak? Berarti kalau sholatnya di sini yang geraknya cuman jadi ibu-ibu ini sholat apa senam? Nah gitu. Senam sambil baca doa. Paham ya? Sip ya? Aduh Bu, ini ngerti ini precious banget Bu. Karena ini nanti kita akan bawa kemana-mana gitu. Jadi kalau ibu-ibu ngerasa bete, ngerasa benci, ngerasa apa? Aku 3 atau aku 2? Aku 3 ini semua sumber suffering. Maka kalau rajin-rajin ke aku 2, apalagi ke aku 1, itulah innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kembali ke Allah nunggu mati dulu nggak kira-kira? Nggak usah ngapain. Tapi dalam perspektif tasawuf, matikanlah egomu, maka kamu akan ketemu aku 1 gitu loh. Ini saya ada teman dia ateis dari keras saya gitu. Ya. Terus dia menuduh saya bahwa kamu tidak hidup di dunia nyata karena kamu percaya Tuhan. Terus dia juga bilang bahwa you cannot separate objective truth from dogma. Yes. Terutama karena saya Islam. Ya. Itu gimana ya? Ya kalau ibu ngerti ini, dia ngomong-ngomongan dia bener nggak? Enggak. Loh, kita kan di sini terjebak. Betul nggak? Cuman sekarang mau namanya ateis kayak agnostik kayak ya udah aja sih. Iya, tapi kayak dia mempermasalahkan bahwa kalau lo bisa, ya udah lah ya, ini urusan lain kali ya. Bisa memeluk agama Islam gimana mungkin dengan media Western yang melihat bahwa ini kan it's a violence religion. Iya. Bisa ikutin. Ya, violence religion dalam sudut pandang dia yang ngelihat Islam yang itu, gitu loh. Betul nggak? Tapi kalau Islam yang ini misalnya, is different. Makanya ngomongin Islam tuh luas gitu. Dan konteks Islam itu bukan Islam. Nah, saya mau nanya, maaf, makasih Bu, saya jadi ingat. Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Aduh, gini. 2. Dengerin dulu pertanyaan saya. Agama Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Nah, ini benar. Kalau Islam di aku 2 atau di aku 3? Nah, inna dina indallahil Islam, Islam yang tidak berbicara tentang religion. Kenapa? Karena Islam artinya berserah total. Gitu Bu. Makanya agama Islam di aku 3, tapi Islam yang sejati di aku. Jadi agamanya apapun bisa Islami nggak? Nice. Makanya Quran ngomong yang diridhoi yang Islam, bukan yang agamanya Islam. Clear? Jadi apapun identitasnya, kalau dia nyebrang ke aku 2, Islam nggak dia? Secara kesadaran. Gitu Bu.
Jadi yang masuk surga yang aku 3 atau aku 2? Yang neraka aku 3 atau aku 2? 3. Tolong direnungkan. Dualitas tuh cuma ada di sini nih. Karena banyak orang menyangka surga itu placement, nanti lagi. Bu, kebanyakan orang pengen masuk surga nanti atau sekarang? Makanya doanya semoga nanti masuk surga. Berarti sekarang saya tanya, nanti ada hidup nggak? Hidup itu kapan? Sekarang. Jadi kalau masih ada yang mindsetnya nanti, berarti dia lagi hidup atau lagi ilusi? Semoga nanti ya, nanti terus. Makanya ibu-ibu seberat apapun permasalahan dalam hidupnya, jangan lupa bahagia, jangan nunggu semua beres dulu. Kenapa? Happiness is choices, titik. Dan gak pernah nanti. Karena hidup hanya sekarang. Maka Quran ngomong, hidup itu abadi. Ibu akan hidup abadi gak? Kok diem? Maaf ya. Yang masuk tanah kusir aku yang mana? Ya berarti aku berapa? 1, 2, 3-nya ada nggak? Ada lah. Karena energi. Maka kebanyakan orang mikir abadi itu forever. Betul nggak? No. Abadi artinya eternal. Karena eternal is always now. Jadi kalau ibu mau pulang, kunjungi saat ini. That's home. Nah, sholat adalah jalan untuk karena sholat mengajak kita ke sini sekarang saat ini. Karena nggak pernah ada hidup nanti, yang lalu sudah menjadi memori. Oke. Ini kalau dari responnya sih udah hidup-hidup sih ya, bagus. Kalau enggak takut. Ibu-ibu pelan-pelan nggak apa-apa ya. Slow tapi connect gitu. Sure. Pelan tapi party. Oke. Bukan pasti. Party. Oke ya. Jadi ini saya sebut sebagai dasarnya dulu. Ini kita ngomongin sholat baru 45% lah. Only 5%. Karena abis ini kita akan bicara how to connect-nya. Itu yang paling important. Tapi semoga nanti ibu abis ini sholatnya enggak hanya olahraga gitu. At least, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan yang jauh lebih penting, beres sholat, perilakunya, akhlaknya membaik. Sebaik-baik perilaku adalah perilaku yang dibawa dari true source. Bu, kalau sebuah percikan dia mengikuti sifat sumbernya nggak? Contoh, lautan asin nggak? Setetes air laut asin nggak? Nah, jadi kalau kita percikannya true source, berarti kita punya sifatnya Allah nggak? Itulah namanya welas asih. Jadi kalau kewelas asihan kita jarang keluar dalam keseharian, berarti kita banyak terjebak di aku 3. Karena disinilah yang disebut Bismillahirrohmanirrohim. Coba Bu, dengan kesadaran rasain kata-kata dan kalimat atas namamu ya Allah, atas namamu, on behalf. Berarti kalau kita semua sadar atas nama, we are nothing. Gimana mau sombong, gimana mau ngerasa benar, padahal we are nothing. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah, pokoknya segala puji milik Engkau. Aku nggak ada apa-apanya. Karena tanpa Engkau, aku tidak mengada. Diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Puncak dari semua puncak.
ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita lepas dari ilusi menuju kepada eternal now. Itulah konteks innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di situ kita akan ngerti bahwa betapa kasih sayangnya tidak akan pernah habis dan selalu kasih sayangnya mendahului murkanya gitu. Oke? Sip ya. Mudah-mudahan ada something, ibu-ibu. Dan yang paling terpenting, apapun itu, keep aware terhadap 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Sip? Paham nggak? Ada rasanya? Ada. Nanti kita akan belajar itu. Sekali lagi, H-2, H-3 for the next, tolong diulang. Next, kita bahas seri yang keduanya. Ini beginner mode, nanti masuk ke intermediate, nanti kita masuk ke advance. Oke ibu-ibu? Sip ya? Dikunyah pelan-pelan, icip-icip, rasa-rasa, dan senantiasa kita bisa Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan hari ini untuk belajar sama-sama.